eman itu loh. Betul, betul. Satu-satunya danau di Pasuruan ini cuma Ngerati kok gak dimunculkan gitu loh. Kenapa? Kalau ngomong anggaran, nah ada anggaran. Oh, anggaran tidak ada Pasuruan itu problem ya Pak? anggarannya besar. Oke. Kita punya wisata, kenapa nggak dimanfaatkan itu loh. Oke. Justru daerah lain yang bukan tempat wisata dibuat wisata. Tergantung kebijakan pemerintah. Oke. Tapi Pasuruan yang tentunya punya alam bermacam-macam, mari kita untuk manfaatkan. Dan saya sebagai DPR Provinsi siap mendukung dalam pemerintahan sekarang sampai kapanpun. Karena kita sebagai masyarakat punya kewajiban untuk bisa mengembangkan, memajukan suatu daerah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih dulur Jatim semua? Semoga selalu sehat ya. Kita kembali hadir di Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur nih, podcast yang luar biasa karena kita menghadirkan sosok yang tidak kalah luar biasa, seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tidak lain tidak bukan yaitu Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI yang merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Edi. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, dan luar biasa Pak Edi ini pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan tahun 2008 sampai 2013. Jadi ini masyarakat Pasuruan pasti nggak asing lagi ya, sudah familiar dengan beliau yang satu ini. Dan juga beliau ini dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Dan beliau saat ini menjabat di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebagai informasi nih untuk dulur Jatim semua, Komisi B ini membidangi perekonomian, perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, kemudian pariwisata dan berbagai bidang lainnya ya. Dan hari ini pembahasan yang menarik sekali, kita akan membahas terkait dengan optimalisasi wisata untuk peningkatan PAD di Pasuruan. Sesuai dengan dapilnya Pak Edi juga nih ya, Pasuruan kita kenal ini wisatanya kan cukup banyak, wisata alam ya Pak Edi. Dan hari ini kita akan membahas mulai dari wisata alamnya, sejarahnya, budaya, bahkan juga wisata-wisata buatan yang sekarang juga banyak dikembangkan gitu ya sebagai desa wisata dan lain sebagainya. Kemudian ada daya tarik utamanya ini Gunung Bromo mungkin yang terkenal hingga mancanegara, tapi juga Taman Safari Prigen ini di Kabupaten Pasuruan ya Pak Edi, ini juga terkenal sekali, pemandian Banyu Biru dan lain sebagainya. Dan gimana nih Pak Edi melihat sampai hari ini atau memotret pariwisata khususnya di Kabupaten Pasuruan hari ini seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya setiap daerah, baik wilayah kabupaten maupun kota, ada keinginan dari pemerintah bagaimana percepatan pembangunannya harus dilaksanakan. Baik percepatan pembangunan infrastruktur maupun percepatan pembangunan dalam arti wisata. Nah, tentunya selama ini di Kabupaten Pasuruan wilayahnya ada 24 kecamatan, 365 desa dan kelurahan. Dan tentunya ini sangat luas sekali, dan di dalamnya ada wilayah pantai, ada wilayah pegunungan, ada wilayah pertanian, dataran rendah. Dari potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan memang perkembangan wilayah tidak ada, tapi komoditas tempat wisata banyak bermunculan di sana. Seperti di daerah Kecamatan Prigen atau yang disebut terkenal dengan bahasa Kota Tretes ya, termasuk Bromo yang tadi disebutkan. Ini adalah wisata yang sangat potensi di Kabupaten Pasuruan. Tentunya pemerintah daerah dalam hal ini ingin memacu bagaimana keberadaan wilayah yang ada di Kabupaten Pasuruan bisa dikembangkan, terutama masalah wisata. Kalau kita mau jujur aja di Pasuruan ini, umumnya wisata ini kan ada di daerah-daerah pegunungan. Nah, potensi Pasuruan ini sangat banyak sekali. Kalau kita
Bromo kita punya Tosari. Terus di bawahnya lagi ada Nongko Jajar yang terkenal dengan kebun apelnya. Ya, termasuk di daerah Puspo, ini adalah kebun cengkeh yang dulunya sangat domen di era tahun 80-an. Nah ini tentunya perlu ada pikiran-pikiran yang harus kita kembangkan. Terutama dalam hal ini, setiap daerah wisata itu berkembang. Kunci katanya ada satu, masyarakatnya mendukung. Ya, betul. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, sebaik apapun tempat wisata. Tapi kalau masyarakat tidak mendukung, kita juga susah. Nah, tentunya wisata-wisata yang mulai berkembang kita sudah tahu. Seperti Batu, begitu luar biasanya. Karena masyarakatnya mendukung. Ya. Termasuk di Malang sendiri. Nah, Pasuruan ini ada di wilayah tengah-tengah antara Surabaya dan Malang. Ini sebetulnya banyak potensinya. Betul, Dan kuncinya ada satu, pemerintahnya bagaimana untuk bisa mensupport, mendukung berkembangnya wisata di Kabupaten Pasuruan. Nah, Pak Edi tadi kan menyampaikan bahwa dengan berbagai pengembangan yang ada mungkin belum terlalu masif ya. Tapi Bapak kan pernah menjabat juga sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan di tahun 2008. Bagaimana Bapak melihat saat itu, kemudian dengan perkembangan sekarang, apakah memang PAD Kabupaten Pasuruan tuh meningkat signifikan dari potensi pariwisatanya? Kalau kita lihat pendapatan asli daerah, terutama di wisata, ini setiap tahun ada peningkatan. Cuman yang saya kurang sepakatnya, bagaimana pemerintah ini bisa mengembangkan lagi. Tidak hanya wisata yang ada di satu tempat. Kalau kita bicara peningkatan PAD, contoh wisata yang ada di Pasuruan termasuk Banyu Biru dan termasuk Ranung Grati, itu targetnya setahun harus 700 juta. Tahun 2024. Tapi begitu akhir 2024 itu sudah melampaui target. Menjadi 884 juta. Nah, termasuk tahun ini dengan dua tempat wisata tadi target 900 juta. Tapi sejak bulan Juni ini sudah hampir 491 juta. Berarti nanti akhir tahun 2009 kemungkinan melampaui target lagi ya Pak. Cuman dengan target dua yang diandalkan dua wisata yang di wilayah timur, itu paling tidak wilayah barat harus bisa ditingkatkan untuk wisata-wisata yang ada, termasuk Taman Safari. Taman Safari termasuk Cimory. Itu wisata edukasi ya, untuk anak-anak terkait dengan ternak-ternak sapi. Artinya banyak-banyak tempat wisata tentunya akan lebih banyak PAD yang betul. Karena juga kalau dipikir-pikir sebetulnya lebih potensial ya Pak, karena dari jarak tidak terlalu jauh misalnya dari Surabaya. Orang misalnya pengen healing tipis-tipis, nah bisa di Pasuruan gitu ya Pak. Ada tol, turun di Taman Dayu, turun di Purwodadi. Jadi di Pasuruan ini tol antar luar kota, itu masuk tempat-tempat wisata kalau kita mau hitung. Terutama di daerah daerah barat, turun di Taman Dayu. Ini kan dekat dengan wisata Taman Dayu, termasuk wisata di Prigen. Terus di Purwodadi, tol turun dari Malang ke tol Purwodadi, langsung ke Kebun Raya, terus langsung bisa ke Bromo. Yang dari timur juga gitu, turun ke tol Grati, langsung ke Banyu Biru. Itu sudah disiapkan, tinggal bagaimana pemerintah itu bisa memanfaatkan tempat-tempat yang strategis tadi untuk wisata. Termasuk juga ini, saya dulu ketika kecil sering sekali ke Kakek Bodo, Pak. Nah itu kan juga nggak terlalu jauh ya air terjun. Biasanya kalau kita ke air terjun kan harus menjangkau jarak tempuh yang jauh, harus naik yang terlalu. Nah Kakek Bodo bisa dengan mudah diakses gitu ya. Tapi itu bagaimana pengembangannya sampai hari ini? Sampai hari ini ya tidak begitu maksimal karena promonya mungkin kurang. Nah ini yang dibutuhkan peran pemerintah, terutama Dinas Pariwisata maupun Dinas Kominfo bisa menyampaikan apa yang ada di daerah ini. Promonya kurang yang jelas. Nah betul. Promonya yang kurang. Karena juga ada Terawas juga ya Pak, Kabupaten Mojokerto gitu. Nah kadang kalau misalnya tidak dioptimalisasikan kan kemungkinan juga
ya mungkin kita tidak bersaing ya, karena semua juga wilayah Jawa Timur. Betul. Bagaimana caranya kita kembangkan begitu. Tapi bagaimana kalau Bapak melihat jika mungkin disandingkan dengan Kabupaten Mojokerto, Trawas, ini kan mirip-mirip Pak sebetulnya, Tretes, Trawas gitu ya. Kadang menjadi pilihan yang... Kalau di Mojokerto itu wisata yang terkenal adalah wisata kuliner. Oh, oke. Terutama di Lebih Trawas ke tadi. kuliner ya. Trawas ini kan alamnya biasa-biasa aja kalau kita lihat. Tapi pemanfaatan alam itu yang bisa diciptakan oleh masyarakat sana. Kalau Sabtu Minggu, Pandan itu ramai mau ke Prigen. Tapi jangan kita berpikiran, oh orang-orang ke Tretes. Enggak. Habis dari patung Seno, itu nganan ke Trawas. Baik berangkat mau pulang. Sabtu Minggu rame, pada ini macet jalan ke Tretes. Wah, seakan-akan Tretes rame gitu ya. Ternyata belok kanan ke Trawas. Nah, itu dia Pak, kan harusnya menjadi PR juga ya Pak. Sangat betul. Itu sudah berjalan sekian tahun. Kenapa? Ya mohon maaf, pemerintah kok nggak berpikir sana. Kalau kita bicara Tretes, wisata satu-satunya Jawa Timur dulu pada tahun 80. Bukan dari warga masyarakat Jawa Timur. Karena memang alamnya ya, luar provinsi datang ke Tretes. Ya karena sebelum ada batu lah ya. Belum ada batu. Karena puncak daerah tempat pegunungan yang tertinggi adalah Pasuruan. Munculnya Tretes. Dan untuk meminimalisir tadi ya Pak, orang yang seakan-akan Tretes ramai, tapi ternyata mungkin bergeser ke tempat lainnya. Nah, harus ada optimalisasi begitu. Apa catatan-catatan yang dari Komisi B sendiri atau mungkin juga Pak Edi selaku ini ya representasi dari Dapil tersebut, apa yang harus dilakukan sebetulnya untuk meningkatkan, mengoptimalisasikan pariwisata di sana? Jadi yang penting sekarang prioritas utama untuk agar wisata berkembang di suatu daerah, yang pertama adalah infrastruktur, jalan. Contoh sejak saya waktu di Komisi D kemarin sudah mengusulkan pada pemerintah provinsi agar jalan mulai Pandaan ke Prigen diperlebar. Ini sudah dilakukan. Ya. Karena bagaimanapun masyarakat wisata sekarang nggak seperti dulu. Kalau dulu cukup naik taksi, sepeda motor, sekarang kan enggak. Kendaraan besar kan mesti berangkat, termasuk bus, termasuk mobil-mobil besar, kan butuh infrastruktur. Nah, ini sudah mulai dikembangkan di wilayah Pandaan Prigen, karena jalan provinsi. Nah, tergantung sekarang nanti bagaimana pemerintah daerah itu mengisi tempat wisata tersebut. Gitu loh. Sekarang masyarakat ini butuh banyak tempat-tempat yang dikunjungi. Kalau dulu mungkin cukup satu tempat sudah pulang, sekarang enggak. Karena banyak tempat-tempat yang dikunjungi, akhirnya daerahnya akan ramai. Contoh Batu saja sekarang. Banyak destinasi wisata sana. Kan banyak. Orang mau ke sana, nggak cukup satu hari. Kalau nggak cukup satu hari, akhirnya bermalam di sana. Besok dilanjutkan, kan gitu. Kalau ke Tretes, ya mohon maaf, ada tempat wisata cuma 2, Cimory sama Taman Safari. Satu hari selesai, orang pulang. Dulu yang namanya villa di wilayah Prigen Tretes itu tiap 1 minggu sudah ramai. Kalau nggak order 1 minggu, 2 minggu sebelumnya, nggak ada. Karena masih belum ada perkembangan wisata di Jawa Timur yang lain. Sekarang semua daerah kan bersaing kan. Bersih, mulai bersaing dengan wisatanya. Lamongan, apalagi Surabaya nggak perlu kita ngomong ya. Malang, akhirnya Batu. Luar biasa Batu. Itu luar biasa. Karena dukungan pemerintah Kota Batu dan masyarakatnya sangat luar biasa. Pak, tapi juga Tretes ini kan terkadang ada stigma negatif begitu ya, yang membuat mungkin bisa jadi orang jadi enggan untuk datang ke sana dan lain sebagainya. Kalau Pak Edi sendiri melihat stigma-stigma negatif pada wisata Tretes gitu seperti apa? Sebenarnya nggak ke sana. Kalau Tretes sudah mulai dulu. Stigma negatif mulai dulu, karena Jawa Timur cuma ada tempat ini hanya di Tretes. Jadi sudah bukan hal yang
Bukan itu sebenarnya masyarakat. Oh, oke. Karena wisata itu hiburan. Ya, ya. Orang kepingin istirahat, kepingin dapat melihat hiburan. Di Batu itu ya, ada air terjun hanya 2 meter, itu banyak pengunjungnya. Bayar 5.000. Nah, kan berarti punya konsep banyak masyarakat sana. Kalau ternyata banyak. Sekarang desa-desa itu mulai kerjasama dengan perhutani. Oke. Untuk sewa lahan dibuat wisata kuliner terutama. Itu sudah mulai banyak ini. Daerah Taman Dayu yang ada di wilayah Kecamatan Prigen, termasuk di Jatiarjo, yang wilayahnya berdekatan dengan milik perhutani. Ini kerjasama dengan perhutani. Jadi aturan pemerintah sekarang boleh memanfaatkan lahan perhutani untuk wisata. Dengan catatan tidak boleh memotong pohon yang ada di hutan. Oke, dan pengelolaan semua desa ya Pak? Desa. Oke. Desa, melalui BUMDes itu. Ya. Jadi mulai berkembang sekarang. Wisata kecil-kecilan. Ya. Tapi yang cukup besar ini belum ada di Pasuruan. Ya mungkin tanda kutip para investasi wisata itu kan harus berpikir masyarakat juga. Betul. Kenapa Batu bisa? Contoh Jatim Park ada berapa di Batu? Ya. Kotanya kecil ada 3 Jatim Park. Gitu ya. Lamongan cuma 1. Kenapa nggak Pasuruan? Ya mungkin faktor kondisi masyarakat. Karena di Pasuruan ini kan kulturnya ada 3 kultur sana. Apa aja tuh Pak? Kultur masyarakat santri, terus kultur masyarakat mana itu masyarakat Jawa, Jawa asli, yang terus kultur masyarakat Arek. Jadi kalau Batuan kultur masyarakat cuma 1 aja. Oh iya ya, lebih mudah banyak. ya Pak. Ini memang dibutuhkan pemerintah yang betul-betul berani untuk menyampaikan lah pada masyarakat, terutama pengembangan industri pariwisata ini. Pasuruan sudah termasuk daerah industri, industri perusahaan, tapi industri pariwisata harus ditingkatkan. Karena punya alam, punya tempat. Betul. Sudah ada modalnya ibarat kata ya Pak, tinggal pengembangannya kita aja. Kita punya Bromo, walaupun Bromo dimiliki 4 daerah, tapi kan hak Pasuruan juga punya. Iya. Tosari. Kenapa sekarang orang kalau ke Bromo lari ke Probolinggo? Nah, ini kan juga pertanyaan mungkin ya. Karena masyarakat sekarang kepingin cepat. Kalau di Probolinggo dari Tongas turun tol langsung ke Bromo, setengah jam sudah nyampe, 20 menit. Kalau di Pasuruan ini karena alamnya. Kalau dulu orang mencari alam seperti itu. Betul. Sekarang perubahan zaman nih orang mau singkat-singkat saja. Oke. Jadi memang dirasakan bahwa sekarang tidak lebih banyak ya Pak orang yang lewat. Berarti kalau ke Bromo itu ini ya, banyak Nogo lewat Jajar ke tuh ya Pak. Sekarang lewatnya Probolinggo ya. Jadi di Pasuruan ini ada 2 jalur. Kalau lewat Brodadi, Nogo Jajar bisa. Kalau lewat Paserpan, Puspo, langsung Tosari bisa. Tapi itu memang sekarang sudah tidak banyak yang lewat situ. Banyak orang waktu sekarang. Butuhkan waktu cepat. Akhirnya turun ke Tongas, Probolinggo. Lah Tongas Sukapura itu antara 20 sampai 25 kilo. Dan medannya tidak seperti di Pasuruan. Berkeliuk-keliuk karena daerah pegunungan. Tapi kan pemandangannya lebih indah ya Pak. Betulnya kalau kita mau nikmati alam ya lewat sana. Atau mungkin bisa dikembangkan dengan misalnya ada wisata lainnya, jadi orang bisa mampir ke situ dulu terus baru naik ke Bromo. Kalau kan ada gitu lagi ya, bisa ke sana. Itu tadi yang mengisi kekosongan tempat wisata. Nah itu peran pemerintah ini harus proaktif. Nggak mungkin lah antara pemerintah dengan pihak swasta tidak harus ada kerjasama. Iya betul. Bagaimana menarik para investor masuk ke daerahnya. Promonya harus banyak. Betul.
Selain tadi disesuaikan dengan culture yang tadi masyarakat yang ada betul sana. cukup heterogen gitu ya Pak. Tapi kalau Pak Edi sendiri selama misalnya Kundapil atau reses gitu menarik aspirasi dari masyarakat dengan perbedaan culture ini, sebetulnya mereka inginnya seperti apa sih Pak? Ya, pengen maju daerahnya. Pengen maju ya. Pengen maju. Pasti. Contoh Pasuruan Kabupaten ini ada wilayah barat, wilayah timur. Kenapa industri kok banyak ke wilayah barat? Padahal kalau bicara masalah tempat usaha, biaya usaha lebih murah di timur. Ya timur karena masyarakat mungkin mayoritas Madura. Nah ini tugasnya pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat sana. Harus bisa menjelaskan pada para investor. Beli di sana aja lebih murah tanahnya, masyarakatnya enak itu. Karena mindsetnya pengusaha kan nggak mau ribut. Betul. Terus di sini aja. Kalau mau ngomong percepatan ongkos barang yang akan dikirim, diekspor ke pelabuhan, sekarang sudah mulai terbuka. Di wilayah timur ada tol yang langsung turun di Ngrati, angkut ke Surabaya. Kalau dulu nggak ada, memang cukup di Gempol. Nah, ini kan pemerintah pusat itu sudah memberikan jalan. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah? Gitu. Iya. Menarik sebetulnya ya Pak. Pak, monggo Pak kalau mau diminum dulu Pak. Kita ngobrol santai-santai. Terkait wisata ini memang tidak akan ada habisnya karena Indonesia ini kan luar biasa ya Pak, surganya dunia Indonesia. Surga wisata alam yang luar biasa, bagaimana kita mengelola, mengembangkan, termasuk juga Pasuruan. Grati itu masuk Kabupaten Pasuruan ya Pak? Pasuruan, Kecamatan Grati. Di sini ada wisata Ranu Grati. Oh iya, Ranu Grati itu di Grati. Itu sebetulnya wisata apa? Budaya itu. Kalau tahu budaya ya Pak? Iya, itu kayak wado gitu toh Pak? Iya, jadi ceritanya ya? kalau kita cerita legendanya ya. Oh iya. Ada cerita legendanya. Dulu ada yang namanya anaknya tokoh di Grati sana, namanya nggak salah Endang Sukarni. Itu wajahnya wajah ular. Nah, akhirnya sama masyarakat sana dibunuh. Nah, ini cerita legenda ya. Dibunuh sampai dipotong 10 kali. Jadi kalau istilah sekarang itu apa? Diapakan ini? Mutilasi. Dimutilasi. Dimutilasi 10 kali, orang tuanya marah. Langsung orang tuanya marah, yang namanya kalau bahasa Jawanya sodo, apa itu? Apa ya Pak? Sodo itu ya, beting oh, ya. Beting lah. Itu ditancapkan di tanah Ranus itu. Siapa yang berani nyabut ini akan banjir 7 desa. Akhirnya ada masalah cabut, banjir lah sana. Akhirnya terjadilah Ranu Grati itu. Ditanya gitu. Jadi kan wisata legenda ini. Kan banyak kasus dulu, banyak fenomena waktu kasus-kasus kejadian. Ingat tahun 85 TNI waktu latihan perang kan tenggelam tanknya itu tenggelam. Isi 25 orang, sampai sekarang nggak ketemu. Di Ranu Grati. Di Ranu Grati. Karena bentuknya Ranu Grati itu aramid ke bawah ini. Jadi begitu ya semua tergantung musibah, namanya musibah itu langsung tenggelam. Tanknya bawa 20 orang. Itu berarti lokasinya di gunung apa Pak masuknya? Enggak, itu daerah biasa ya? Daerah biasa itu. Daerah biasa. Jadi cuma satu-satunya itu. Cuman kembali lagi pemerintah tidak peduli terhadap perawatan. Betul. Karena mungkin kalau kita tarik hari ini, orang cenderung datang ke tempat wisata tidak lagi. Kalau dulu kan suka sekali ya Pak, ada legenda, misalnya Tangkuban Perahu, legenda. Nah orang kan, wah seperti apa ya, kita pada akhirnya tertarik. Nah sekarang kan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang diminati orang. Misalnya kita tambahkan ornamen-ornamen yang lebih instagramable untuk di medsos kan, hal-hal menyesuaikan dengan betul. Model sekarang ini. Frame-framenya aja dirubah lah ya. Tapi legenda harus ada cerita. Buat
anak cucu kita nanti. Ya, betul, betul, betul. Karena budaya itu kan mulai tidak seperti berapa puluh tahun yang lalu. Sudah mulai luntur. Karena perubahan zaman, betul. perubahan teknologi, ya balik lagi ya pemerintah bagaimana supaya anak-anak kita ini mengenal dengan budaya Indonesia. Betul. Ya, melalui pendidikan, gitu. Kan nggak seperti itu. Nah, ini susahnya. Oke. Kita sayangkan. Bagaimanapun Indonesia merdeka ini kan nggak gampang. Iya, betul. Sekian ratus tahun diduduki oleh bangsa asing. Begitu mereka seusia 80 sekarang ya. Iya. Tahun ini kita 80. Ini sudah mulai luntur budaya-budayanya. Masih 80 tahun loh Indonesia. Belum ratusan tahun. Nggak tahu kalau ratusan tahun hilang sudah. Nah ini perlu para pemangku daerah ini bisa mempromokan. Bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, gitu ya, betul, kan di setiap daerah kan ada budaya-budaya. Ya. Ini yang harus diangkat mereka ini. Jangan disepelekan apa kamu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ya, budaya itu perlu karena berdirinya bangsa ini karena budaya. Betul, ya, adanya negaranya karena awalnya ada budaya. Masuk ke suatu bangsa atau negara. Yang menjadi karakter kita gitu ya, Pak. Jati diri bangsa kita gitu. Kultur kita ini Betul. akan tertanam di situ. Ya. Kalau di Ranograti itu sekarang sudah ada apa aja, Pak? Saya pernah dulu, Pak, kebetulan bapak saya kan asli Probolinggo, Leces. Jadi kan kadang suka lewat, kemudian ke tempat-tempat wisata yang di sana gratis dan lain sebagainya itu. Kalau sekarang seperti apa perkembangannya, Pak? Ya nggak ada perkembangan. Oh, oke. Nggak ada perkembangan. Tapi kalau pelibatan masyarakat sekitar, misalnya masyarakat UMKM sendiri atau sepertinya gimana? Tidak mendukung karena pemerintah nggak memberikan support pada daerah itu, desanya itu. Enggak, pemerintah harus bisa membangun tempat itu. Karena di sekitar Ranograti itu kan ada tanah kosong sudah. Nah ini dimanfaatkan bisa untuk tempat perkemahan, tempat kuliner lagi biar ramai. Ramainya Ranograti kalau mau suroh satu Muharram itu ramai. Jadi budayanya muncul di sana. Karena ada faktor itu tadi, legenda tadi. Pak. Oke. Setelah itu nggak biasa, orang mancing banyak ya. Orang dimanfaatkan untuk mancing. Kalau mancing 5.000 masuk artisnya itu. Ya ramai sana, tapi kan eman itu loh. Betul. Satu-satunya danau di Pasuruan ini cuma Ngrati kok gak dimunculkan gitu loh. Kenapa? Kalau ngomong anggaran, ada anggaran. Oh, anggaran tidak ada Pasuruan itu problem ya, Pak? anggarannya besar. 38 kabupaten kota Jawa Timur, Pasuruan nomor 5 anggarannya. Kenapa kalah dengan daerah lain? Pacitan anggarannya kecil tapi maju wilayahnya. Nganjuk, ya kan? Ngawi. Atau mungkin memang tidak diprioritaskan untuk wisata kah atau gimana, Pak? Kalau Pak Edi melihat ya? Ya salah satunya itu. Kita punya wisata, kenapa nggak dimanfaatkan itu loh. Justru daerah lain yang bukan tempat wisata dibuat wisata. Tergantung kebijakan pemerintah. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang sekarang ini bisa tanggap terhadap hal-hal yang ada di Kabupaten Pasuruan. Bapak dong kasih ini. Iya. Kita dukung. Apa namanya? Untuk eksekutif Kabupaten Pasuruan, ayo tingkatkan pariwisata. Betul, gitu ya, Pak. Kita dukung. Karena bagaimanapun saya juga warga Pasuruan. Iya. Gitu. Berarti sampai sekarang tinggalnya di Pasuruan ya, Pak? Pasuruan, ya. Dengan berbagai perkembangan yang ada, tapi juga tadi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa PAD memang meningkat. Hanya saja sebetulnya itu bisa lebih banyak lagi kalau pengembangan itu dilakukan gitu ya, Pak. Jadi tidak hanya berhenti sampai situ gitu ya. Kemudian
Tadi dari beberapa yang Pak Edi sampaikan memang ini ada catatan yang perlu dibenahi dari pihak eksekutif atau pemerintah daerah begitu ya untuk pengembangan, untuk juga memahami bagaimana culture masyarakatnya supaya bisa saling sinergi gitu. Nah, tapi kalau dari perspektif mungkin stakeholder atau investor, apakah sebetulnya banyak investor yang ingin masuk atau memang tidak ada atau seperti apa kalau Pak Edi lihat di Pasuruan sendiri, Pak? Sebenarnya banyak investor yang ingin masuk. Oke. Mungkin kendalanya karena izin. Oh. Ya, izin yang nggak seperti diharapkan oleh mereka. Terus kedua ya karena dukungan dari pemerintah nggak ada. Oke. Gitu. Karena sekarang investor kan melihat pasar, Mbak. Iya. Nggak asal saya berdirikan sini, kan pikir jangka panjang. Betul. Akan dipantau daerah itu sejauh mana. Seperti toko berdirinya suatu Torseba, itu kan bukan asal membuat tempat usaha sana, tapi melihat perjalanan orang di jalan itu per menitnya berapa orang lewat. Ya, Ini kan betul, juga salah satu betul. perhitungan. Dan kedua, investasi kenapa nggak ke Pasuruan, ya faktor itu tadi. Promonya kurang, terus kurang niat untuk ngambil investasi masuk ke Pasuruan. Otomatis kan kita ngajak orang kan harus banyak servisnya. Iya, betul. Nanti ini saya tak mudahkan, ini tak mudahkan. Daerah ini nanti saya bantu agar masyarakat yang dukung, kan gitu. Nggak asal dicul gitu aja. Iya, kan. betul. Harus dituntun mereka. Ya. Iya dah. Katakan, oh daerah sana sangat fanatisme terhadap budaya. Bagaimana pemerintah masuk sana? Sampaikan di sana. Kan wisata kan bukan wisata yang khusus untuk masyarakat umum. Ya. Ada kalau wisata religi kan bisa Ya. itu. Dirikan tempat-tempat wisata keagamaan. Kan sangat didukung sana. Ya timur itu mulai Ngrati, Nguling, Leko, itu religinya sangat kuat. Kenapa kosong di sana? Betul, betul. Masukkanlah wisata religi sana. Bahkan saya yakin akan mendukung. Gitu loh. Masyarakat sekarang kan butuh hiburan. Iya. Ya, Gitu. Nah, betul, itu peran pemerintah yang harus diutamakan, termasuk tokoh-tokoh masyarakatnya. Oke. Tapi kemudian dengan kolaborasi masyarakat ya Pak, termasuk juga misalnya tadi beberapa desa wisata, mungkin memang pengembangannya belum terlalu optimal. Tapi kemudian kolaborasi dengan BUMDesnya dan lain sebagainya itu gimana kalau Pak Edi lihat? Kalau saya lihat sekarang di Pasuruan. Pasuruan itu semuanya berjalan, Pak. Oke. Inisiatif desa sudah Desa mulai ya. muncul, terutama melalui BUMDes. Ada wisata kuliner, wisata malam, ya, mainan malam-malam itu untuk anak-anak. Itu sudah mulai berkembang Oke. ke desa. Cuman ya kembali lagi, nggak bisa kita membuat tempat wisata hanya sekitar itu, tapi nggak dipikir jangka panjangnya bagaimana. Betul. Ini memang sudah mulai apa ya, repot. Sekarang ini harus bisa menangkap keinginan masyarakat. Kita ngasih suatu tempat wisata, satu apa istilahnya, satu kegiatan. Nggak bisa untuk seterusnya, harus punya inspirasi lagi. Iya. Iya, orang harus akan ke sana terus itu. Kalau cuma satu dok, percuma cuma satu. Kita pernah ke sana, tapi kalau ada lagi, contoh Batu itulah, Saku itu luar biasa itu. Jawa Timur yang punya wisata Batu sudah. Dan lebih beragam ya Pak. Kalau di Pasuruan itu kan kalau taman safari itu kan bisa dibilang sedikit pricey, dalam arti mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menjangkau wisata itu gitu. Nah mungkin bisa diimbangi dengan berbagai wisata lainnya yang lebih affordable, sehingga masyarakat juga semua kalangan tuh bisa, ada yang mau ke taman safari misalnya, ke yang lainnya, lebih banyak opsi gitu ya Pak ya. Iya, termasuk tempat-tempat wisata pemandian. Ya. Ini kan mulai terap dulu Traitesnya banyak tempat pemandian karena di dalam hotel. Oh, okay. Sekarang hotelnya sepi, otomatis
pemandiannya nggak laku. Jadi khusus untuk pemandian itu sebetulnya banyak potensi di daerah Prigen. Kalau kita mau jujur, ada Kopi Langit, ya, tempat kuliner, tempat panggungnya para artis-artis. Cuma nggak tiap hari. Iya, iya betul. Jadi ya konsep-konsep yang manfaat dari masyarakat ini nggak ditampung. Di Leduk itu ada, di desa Leduk itu, Kecamatan Prigen, ada air terjun yang luar biasa. Tapi peran pemerintah nggak ada, ya nggak mungkin masyarakatnya akan bangun. Betul, betul. Begitu besar Ya. tempat wisata air terjun, bagus sana itu. Grojogan Sewu istilahnya. Iya, iya, namanya. Grojogan Grojogan Sewu. Mungkin di YouTube ada itu. Tapi infrastruktur nggak dipikirkan oleh pemerintah. Gitu. Oke. Jadi ini memang problem yang sebetulnya sedikit kompleks gitu ya Pak. Karena ya memang butuh kolaborasi bersama. Masyarakat desa tidak bisa dibiarkan sendiri walaupun mungkin sifatnya desa wisata tapi ya tidak serta-merta kemudian Peran mereka serta bisa pemerintah daerah harus ada. mengerjakan Kan di sendiri. pemerintah daerah gitu. ada anggaran yang nangani dinas-dinasnya. Nah, ya. Dinas pariwisata, ya khususnya nangani pariwisata yang di Pasuruan, apa butuhnya sana. Kan gitu. Oke. Dan ada perdanya juga kan Pak soal pariwisata Jawa Timur itu ya? Ada semua ada. Oke. Ada semua ada. Nah ini nggak jalan kenapa? Gitu. Nah. Jangan alasan nggak ada duit, itu kan lagu lama bahasa gitu. Iya. Ya, Kalau kita betul. mau prospek, mau betul-betul majukan suatu daerah, Oke. apapun anggaran yang punya, ya harus kita kembalikan pada masyarakat. Oke, ini Perda nomor 6 tahun 2017 itu ya Pak? Ya, yang soal pariwisata. rencana induk pembangunan kepariwisataan Pariwisata. Provinsi Jawa Timur itu ya, Ya. 2017 sampai 32, mencakup berbagai aspek pembangunan destinasi wisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Nah harusnya kan sudah ada perdanya, dan saya rasa sudah digodok sedemikian rupa untuk pengembangan yang harusnya diimplementasikan para pemangku kepentingan di daerah-daerah gitu ya Pak. Oke. Kan hampir semua daerah Jawa Timur kan sudah mulai mengembangkan itu. Iya. Wisata-wisata itu. Ya, induk wisata Jawa Timur Pasuruan kok nggak berkembang-kembang. Makanya saya harapkan bupati yang sekarang harus bisa mengembangkan itu. Karena masih muda, pikirannya progresif lah, ini harus kita dukung. Gitu. Betul. Lebih kreatif ya, harus bisa menciptakan Banyu Biru itu ruang-ruang kreatif. wisata alam ratusan tahun, ya tetap seperti ini. Nggak ada pengembangan di sekitarnya. Coba sana dibuatkan homestay, buatkan orang kan seneng. Karena Banyu Biru itu airnya alami. Iya betul. Alami. Nggak akan habis itu, nyumber terus itu. Iya. Dibuatkan atraksi-atraksi atau aktivitas-aktivitas yang Iya, menarik di sekitar gitu ya situ. Pak. Iya betul. Karena pemandian alam di Jawa Timur cuma 2. Di Banyu Biru sama Mendit, Malang. Iya. Itu alami itu. Lah ini kenapa kok nggak kecuali tiap daerah ada itu masih masuk akal Iya lah. betul. Ini barang-barang aneh ini loh Pak. Iya, apalagi sekarang kan sebetulnya lifestyle anak-anak muda, milenial, Gen Z ini kan sudah mulai berubah gitu ya Pak. Mungkin bisa dikembangkan dengan misalnya wisata pemandian, kemudian ada aktivitas olahraga bersama, yoga misalnya, itu pasti diminati sekali tuh Pak. Pilates gitu di pinggir air terjun. Tahun yang lalu Banyu Biru bukan tempat wisata pemandian alam, juga bangun pemandian lainnya. Tapi sekarang mangkrak sekarang. Sayang sekali ya Pak. Eman tuh Pak. Iya, Padahal betul. PAD-nya juga besar itu untuk Banyu Biru. Oke, baik Pak Edi, nggak terasa ternyata kita ngobrol banyak soal pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Terakhir Pak, mungkin harapan ke depan. Tadi kan sudah banyak catatan yang Pak Edi sampaikan bahwa pemerintah daerah khususnya ini punya PR yang sangat besar, kemudian kolaborasi masyarakat dan lain sebagainya. Apa harapan ke depan Pak Edi untuk pariwisata di Kabupaten Pasuruan? Harapan saya bagaimanapun ini sudah eranya masyarakat butuh untuk refreshing dalam arti dalam menghadapi kehidupan sehari-hari tentunya
wisata ini harus kita kembangkan. Oke. Tidak hanya bisa dimonopoli oleh suatu daerah, tapi Pasuruan yang tentunya punya alam bermacam-macam, mari kita untuk manfaatkan. Dan saya sebagai DPR Provinsi siap mendukung dalam pemerintahan sekarang sampai kapanpun, karena itu adalah kewajiban kita. Oke, luar biasa. Pak, satu lagi, pesan untuk masyarakat di dapilnya, Pak. Pesan saya pada masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya, dan Probolinggo dan kota kabupaten pada umumnya, ayo kita sama-sama memajukan daerah kita masing-masing, karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat punya kewajiban untuk bisa mengembangkan, memajukan suatu daerah kita semuanya. Oke, luar biasa. Pak Edi, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kita ngobrol banyak, memberikan insight-insight dan juga catatan-catatan tadi ya. Semoga juga masyarakat ini lebih tergerak lagi nih untuk sama-sama kita jaga wisata kita kembangkan bersama. Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna, MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Pak, Sama-sama. sukses selalu. Amin, amin. Dan juga untuk dulur Jatim semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.